Hai semuanya, welcome to Daily Terapi Tara dengan saya Tara The Toars. Nah, di episode kali ini aku mau membahas curhatan salah satu teman yang aku ambil sumbernya nih dari DM Instagramku. Nah, aku mau bahas ini ke kalian semua ya, karena aku rasa ini sebuah curhatan yang menarik banget dan kayaknya bakal banyak teman-teman yang akan relate dengan permasalahan teman satu ini ya. Oke, aku bacain ya. Sore Mbak, semoga sehat. Sejak 2011 sampai sekarang, saya mengalami beberapa fase depresi dan 3 kali ganti psikiater. Maret depan, saya sudah bisa lepas obat. Yay for you! Tapi, saya overwhelmed dengan workload besar, namun gaji kecil. Saya juga kesal belum bisa move on dari mantan saya selama 10 tahun pacaran. Wow, lama banget ya 10 tahun pacaran. Kebayang gak sih teman-teman semua? Kita pacaran bahkan cuma 6 bulan aja, atau 1 tahun aja, move on-nya susah. Apalagi 10 tahun pacaran ya, pasti berat banget. Tadi siang saya tidak bisa menahan tangis di depan keluarga dan semua bertanya. Jadi kadang-kadang kalau kita dalam kondisi yang masih kebayang-bayang dengan mantan ya, banyak dari teman-teman semua mungkin yang ngalamin tiba-tiba out of nowhere bisa randomly nangis gitu ya, lagi di mobil tiba-tiba nangis, lagi dengerin lagu apa tiba-tiba nangis. Ini banyak sekali kejadian seperti ini. Saya diam aja karena saya tidak mau keluarga sedih, ternyata saya belum move on dari mantan. Saya sudah usaha menyibukkan diri, namun kesedihannya masih sama rasanya seperti saat 2 tahun lalu saya diputuskan. Nah, kadang ya kalau kita habis putus, atau nggak cuma putus deh, kita mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan, waktu tuh kayak berhenti begitu saja ya. Walaupun waktu tetap jalan, tapi secara emosional untuk kitanya itu waktu seperti berhenti. Jadi meskipun peristiwa itu sudah lewat 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang 10 tahun lebih sekalipun, begitu teringat kejadiannya, rasa emosi kita, perasaan kita itu masih sama persis seperti saat waktu kejadian ya. Dan mungkin ini yang dialami sama teman saya yang kali ini ya. Bagaimana cara agar saya bisa let go sepenuhnya dan fokus ke masa sekarang? Oke, jadi sebetulnya teman saya ini ada beberapa curhatan ya. Pertama tentang depresi, kemudian tentang overwhelmed dengan workload yang besar dan sulit untuk move on. Tapi kali ini aku hanya akan fokus untuk membahas tentang move on ya. Nanti mungkin pertanyaan yang lain aku bisa jawab di episode yang berikutnya. Oke. Move on. Yes, ini bukanlah hal yang mudah. Apalagi kalau teman-teman dalam relationship-nya itu pacarannya cukup lama ataupun nggak lama tetapi very intense ya relationship-nya. Ini biasanya akan membuat kita jadi sulit move on. Nah, tapi aku mau share dulu ke teman-teman semua ada beberapa alasan kenapa kita bisa sulit move on dari mantan kita. Yang pertama, ya karena ada rasa cinta, ada rasa sayang, ada kepedulian ya. Tentu ketika kita menjalin sebuah relationship dengan seseorang ya pasti diawali dengan ada rasa sayang, rasa cinta. Dan kalau kita cinta pasti kan kita pengen memiliki, kita pengen terus bersama dengan orang tersebut, kita pengen ngerasa dicintai dan kita pengen menunjukkan rasa cinta kita. Dan ketika ini nggak bisa lagi kita lakukan, ya ini akan membuat kita jadi merasa, ya of course jadi terganggu, of course jadi ngerasa nggak nyaman. Ya itu yang pertama. Yang kedua, pada saat kita masih bersama dengan mantan pacar kita, itu kan biasanya kita punya rutinitas tertentu ya. Misalnya nih, bangun pagi, biasanya langsung WhatsApp dulu nanya, udah sarapan belum? Berangkat kerja jam berapa? Misalnya ya. Siang, pas lagi break istirahat, nanya lagi, udah makan siang belum? Makan apa hari ini? Nanti ketemuan yuk malam, misalnya ya. Atau misalnya ada yang diantar jemput sama pacarnya, misalnya sebelum tidur, misalnya ngucapin I love you dulu, kemudian sleep well, misalnya. Terus tiap weekend udah punya rencana ya, jadi ada rutinitas yang kita bangun dalam keseharian kita, yang dimana pada saat kita putus nih, rutinitas itu seakan menghilang begitu aja, sehingga membuat kita bingung dan jadi harus beradaptasi dengan situasi yang baru, yang berbeda ya. Dan mungkin ini juga untuk beberapa orang yang nggak nyaman karena mungkin rutinitas yang sudah dibangun itu sudah menjadi sebuah kebiasaan yang mungkin menyenangkan atau sebuah kebiasaan yang memang
sudah menjadi otomatis gitu ya dalam keseharian kita. Jadi begitu nggak ada, ya itu rasanya akan pasti sangat nggak nyaman. Yang ketiga, pada saat kita punya relationship dengan seseorang, itu nggak cuma kita sekedar punya hubungan aja loh dengan seseorang, tapi biasanya kita akan membangun harapan-harapan tertentu dengan pacar kita. Misalnya ya, udah ngebayangin nih nanti misalnya tahun depan mau nikah, mau punya anak dengan pacar saya yang ini, nanti pengen traveling bareng, nanti kita sama-sama membangun bisnis, sama-sama membangun keluarga kecil misalnya ya. Jadi ada harapan-harapan yang sudah kita pupuk, sudah kita targetkan, sudah kita bayangkan, bahkan kita imajinasikan dengan relationship kita ini gitu ya. Nah kebayang nih ketika putus, maka itu seakan-akan kita seperti kehilangan semua harapan kita. Yang tadinya sudah kita bangun, kita persiapkan, tiba-tiba saya jadi nggak punya harapan itu lagi. Karena saya udah putus sama pacar saya gitu ya. Jadi semacam kayak harus membangun harapan itu dari nol lagi. Dan ini sesuatu yang tidak mudah ya. Yang berikutnya, ada unfinished business. Sehingga menimbulkan emotional baggage yang besar ya pada saat putus. Mungkin ini biasanya kejadian ketika putusnya nggak baik-baik aja. Jadi ada perasaan mungkin kesel, marah, dendam, sedih yang intens banget, yang nggak bisa diselesaikan atau nggak bisa kita proses ya. Jadi ada unfinished business, masih ada urusan yang belum selesai ya. Tetapi mungkin karena sudah mantan, ya udah nggak bisa berhubungan lagi, jadi akhirnya benar-benar nggak bisa diselesaikan. Yang terakhir, alasan kita sulit untuk move on adalah bisa jadi ada unanswered question ya. Jadi ada muncul banyak banget pertanyaan-pertanyaan tentang diri kita atau mungkin tentang relationship-nya yang nggak bisa dijawab ataupun nggak bisa ditanyakan ya karena sudah putus, mungkin udah nggak bisa berhubungan lagi dengan mantan kita. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu semacam kayak nempel, akhirnya stuck di pikiran kita dan terus mengganggu kita karena nggak bisa kita jawab. Contohnya misalnya, kenapa ya aku kok diputusin? Kenapa ya dia ninggalin aku ya? Apa aku kurang? Apa aku nggak cukup baik? Am I not good enough? Atau apakah dia punya orang lain yang lebih baik daripada aku? Apakah menurut dia aku ini bukan pacar yang menarik? Atau misalnya ketika mantan pacarnya ternyata cepat move on-nya langsung punya pacar baru, kemudian kita jadi terus bertanya-tanya, apa orang itu lebih baik daripada aku ya? Ternyata mungkin pacar barunya itu mungkin lebih baik mungkin daripada aku gitu ya. Jadi semacam ada pertanyaan yang terutama tentang diri sendiri yang nggak bisa kita jawab sehingga pada akhirnya mengganggu harga diri kita. Dan ini bisa akhirnya kepikiran terus-menerus ya. Nah itu tadi adalah beberapa alasan yang membuat kita sulit move on. Nah kalau gitu gimana dong caranya supaya kita bisa cepat move on? Jadi saya akan share ke teman-teman semua beberapa cara yang mungkin bisa membantu teman-teman semua yang sedang punya masalah susah move on ya. Yang pertama nih, ini sesuatu yang paling sulit dilakukan, tetapi rasanya kalau teman-teman bisa melakukan ini akan sangat bisa melegakan teman-teman semua. Yaitu adalah penerimaan. Sekedar menerima bahwa bahwa this relationship doesn't work. Bahwa ternyata saya memang gak bisa bersama dengan dia. Bahwa ternyata memang harapan yang sudah saya bangun tidak bisa lagi terwujud. Menerima bahwa walaupun saya cinta, ternyata saya tidak bisa memiliki dia. Menerima bahwa relationship yang sudah saya habiskan waktu sekian lama dan energi gitu ya, ternyata harus berakhir dengan sia-sia. Ketika teman-teman bisa menerima ini, mungkin akan membuat teman-teman merasa lebih lega. Karena mungkin kebanyakan dari kita semua pada saat putus, kita memang belum mau menerima itu. Sehingga pikiran kita akan terus-menerus balik ke mantan kita, masih berharap bahwa mungkin relationship ini masih ada jalan loh. Mungkin masih bisa dilanjutkan, mungkin saya masih bisa balik. Mungkin dia juga masih sayang sama aku, mungkin dia juga masih berharap dengan relationship ini gitu ya. Tapi justru semakin kita menginginkan itu kembali, semakin kita jadi nggak bisa move on. Ada kalanya mungkin kalau memang nggak berhasil, ya nggak berhasil. Dan itu perlu kita terima. Yang berikutnya, sebisa mungkin untuk membuat batasan. Ya, batasan itu dalam arti akan sulit untuk kita move on kalau kita masih terus membiarkan diri kita memikirkan atau berada di kehidupan mantan kita. Seperti misalnya, masih kepoin apa sosmednya misalnya, bahkan nggak cuma kepoin mantan kita ya,
kepoin circle of friends-nya, mungkin kita bikin fake account misalnya khusus untuk kepoin. Masih cari-cari tahu terus dari teman-teman dia misalnya, dia ngapain aja, udah punya pacar belum misalnya. Semakin kita kepo, semakin kita nggak bisa memberikan batasan dan membuat jarak antara kita dengan mantan pacar kita. Sehingga kalau ada teman-teman yang masih attach banget nih dengan mantannya, ya akan susah untuk move on ya, karena attachment-nya itu secara tidak sengaja atau secara tidak langsung memang kita sengaja tetap ada, kita masih bangun attachment itu sebetulnya. Walaupun belum tentu disambut ya sama mantan kita ya. Jadi kalau memang perlu beri batasan. Seperti ya udah unfollow, block, delete segala kontak misalnya. Nggak perlu tahu urusan tentang mantan kita. Pokoknya batasi untuk bisa tetap punya attachment dengan mantan kita. Ya. Yang berikutnya, kalau pada saat kita di dalam sebuah relationship, kita fokus ke relationship kita fokus ke pacar kita. Nah, sekarang saatnya untuk kita benar-benar fokus ke diri kita sendiri. Ya. Taking care of ourselves, melakukan hal-hal yang mungkin menyenangkan buat diri kita sendiri, yang mungkin pada saat kita bersama dengan pasangan kita nggak bisa lakuin. Sekarang apapun yang pengen kalian lakukan untuk membuat diri kalian lebih baik lagi, lakukan ya. Rawat diri teman-teman semua, sayangi diri teman-teman semua, lakukan self care, mungkin bisa olahraga, membangun hobi-hobi baru, atau bahkan melakukan sebuah aktivitas-aktivitas yang meaningful, yang bisa membuat teman-teman tetap merasa berharga tentang dirinya sendiri ya. Ini terutama buat kalian semua yang putusnya tuh nggak baik-baik aja dan mengganggu harga diri teman-teman semua ya. Atau tadi punya banyak pertanyaan yang akhirnya buruk tentang diri sendiri ya. Ini penting banget untuk kalian, saatnya mengangkat diri kalian tinggi-tinggi untuk menyadarkan diri kalian sendiri bahwa walaupun tanpa relationship ini, kalian tetap berharga, kalian tetap ada artinya, kalian tetap berguna, kalian tetap bisa bahagia. Ya, karena gimana pun juga harga diri kalian, kebahagiaan kalian tidak hanya bergantung pada mantan kalian, tetapi bergantung pada diri kalian sendiri. Ini penting sekali ya. Kalian juga bisa mungkin membangun support system yang baru, mencari circle of friends yang baru yang bisa membuat kalian selalu bersemangat misalnya, punya excitement baru. Sehingga pikiran kalian nggak harus stuck di mantan kalian, tetapi kalian bisa juga membangun tadi ya harapan baru, keinginan baru, goal baru, tujuan baru, bahkan diri kalian yang baru. Ya. Terakhir, harus tetap optimis. Karena untuk teman-teman semua yang mungkin sulit move on, banyak beranggapan bahwa kebahagiaan itu adanya di masa lalu bersama dengan mantan pacar saya. Sehingga rasanya sulit sekali untuk mencari kebahagiaan di masa sekarang ini. Ya. Padahal kebahagiaan itu ya adanya di masa sekarang dan bisa dibangun untuk masa depan. Bahwa tanpa mantan kalian pun kalian tetap bisa bahagia. Atau kalian akan segera menemukan kebahagiaan yang baru, yang mungkin berbeda dari yang sebelumnya. Ya. Jadi jangan berpikir bahwa pada saat kalian putus dengan mantan kalian, segalanya jadi berakhir, dunia kalian berakhir. Of course tidak. Kalian tetap bisa membangun yang baru, ya. Nggak harus langsung punya relationship yang baru, nggak harus. Kalian bisa membangun relationship dengan diri kalian sendiri, mencari kebahagiaan dengan diri kalian sendiri, ya. Kemudian tetap optimis bahwa apapun itu ke depannya bisa jadi ada kebahagiaan yang lebih besar lagi yang menanti buat kalian, mungkin dengan mungkin dengan pasangan yang baru lagi misalnya, atau bahkan tanpa pasangan sekalipun. Ya, nah itu tadi beberapa cara yang mungkin teman-teman bisa lakukan. Mudah-mudahan apa yang saya share bisa bermanfaat untuk teman saya yang bertanya dan juga buat teman-teman yang lain yang sedang punya masalah sulit move on ya. Nah, kalau teman-teman semua ingin curhatannya saya bahas, teman-teman boleh komen di YouTube saya ataupun drop pertanyaan di DM Instagram saya @tara_detours. Nanti saya akan pilihkan pertanyaan-pertanyaan atau curhatan-curhatan yang menarik untuk saya bahas. Dan kalau teman-teman juga pengen di-mention Instagramnya, boleh banget, nanti saya akan mention.
Jadi juga jangan lupa untuk kalian like, kalian subscribe, kalian komen, dan kalau dirasa pembahasan kali ini bermanfaat, kalian boleh share ke teman-teman yang mungkin sedang mengalami permasalahan yang sama. Oke? So, I'll see you next time di episode berikutnya.